Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadila Permatasari dari kelas 12 MIPA 6. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Iman kepada Kodo dan Qadar. Untuk bisa memahami tentang konsep intinya, kita harus mengetahui dulu konsep dasarnya itu apa. Jadi saya akan menjelaskan apa itu Kodo dan Qadar dulu ya. Simak videonya. Kalian tahu nggak sih apa itu kodo dan qadar? Jadi, kodo itu menurut bahasa berarti hukum, kehendak, pemberitahuan, ataupun penciptaan, yang berarti ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk ciptaannya yang sudah terjadi sejak zaman azali dulu. Nah, sedangkan qadar itu menurut bahasa berarti ukuran ataupun peraturan ataupun kepastian, yang berarti ketentuan Allah yang pasti akan terjadi pada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Dalil mengenai kodo dan qadar terdapat pada Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dua terdapat dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11 yang bunyinya, Ma asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'minu billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Jika kita sudah mengetahui apa itu kodo dan qadar, maka kita harus bisa mengimaninya dengan cara mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya, juga termasuk segala sesuatu yang meliputi kejadian yang menimpa makhluknya. Hal itu tertuang dalam hadis riwayat Muslim yang bunyinya, Azaban amril mu'minina amruhu kullahu khair walaysa dzaka ahadin illa lil mu'mini in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah, yang artinya sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman karena segala urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak akan didapat kecuali hanya pada orang yang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut ialah yang terbaik untuknya, dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut ialah hal terbaik baginya. Hubungan yang terkait beriman kepada kodo dan qadar itu terkait dengan dua hal. Yang pertama, adanya rencana dan ikhtiar. Jadi misalkan kita mempunyai suatu rencana dan kita harus bisa mewujudkannya dengan cara kita usaha dengan lebih giat lagi dan baik, dan tujuannya hanya satu, niatnya hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan adanya rencana dan usaha yang baik dan mengharapkan ridho Allah, kita insya Allah akan mendapatkan ketetapan yang baik dan takdir yang baik bagi hidup kita. Nah, ada 4 hal yang berkaitan dengan kodo dan qadar, yaitu sikap optimis. Dengan kita semangat dan percaya bahwa takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita itu akan berdampak baik bagi kita. Untuk itu kita harus mempercayainya dengan cara kita selalu lebih giat dalam menjalankan hidup ini. Juga dengan adanya usaha ataupun ikhtiar yang kita lakukan, kita dapat memperoleh tujuan yang baik untuk hidup kita, dan diselingi oleh doa selalu kepada Allah agar selalu dipermudahkan dan selalu berserah diri kepada Allah dengan bertawakal.
Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubram, yang berarti ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu-gugat oleh makhluknya ataupun tidak bisa diubah. Nah, yang kedua ada takdir mualak, yaitu ketentuan Allah yang bisa diubah melalui kita secara ikhtiar ataupun bisa dengan diselingi dengan usaha. Adapun contoh takdir mubram ialah semacam kematian. Jadi kita tidak tahu kapan kita mati dan di mana kita meninggal atau mengalami kematian. Yang kedua, jodoh. Kita juga tidak mengetahui di masa akan datang jodoh kita itu siapa dan bagaimana sikapnya. Nah, yang kedua ada kiamat. Kiamat itu pasti terjadi, tapi kita tidak mengetahui kapan terjadi waktunya, karena semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang kedua ada takdir mualak, contohnya itu seperti kesehatan. Dengan kita berolahraga, pasti kita dapat menjaga kestabilan tubuh kita dan menjadi sehat. Nah, yang kedua ada kepandaian. Dengan kita giat belajar dan penuh usaha kerja keras untuk mengharapkan ridha Allah dan tujuannya dengan niat yang baik, pasti kita akan mendapatkan kepandaian yang bermanfaat. Yang ketiga ada juga kekayaan atau miskin. Adapun beberapa fungsi kita dalam beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ialah melatih diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dan menjadikan kita untuk menjadi manusia yang tidak putus asa. Kita juga dapat meraih kesuksesan dengan cara kita selalu berusaha dan giat belajar, dan juga kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar itu selalu bertawakal kepada Allah, senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah atau ujian, dan juga selalu bekerja keras dan lebih giat untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, yang terakhir ada hikmah bagi orang yang selalu beriman kepada qada dan qadar, yaitu kita semakin yakin bahwa yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullahnya, dan kita juga semakin termotivasi untuk melakukan usaha dan selalu berikhtiar kepada Allah. Dan juga kita menyadari bahwa di dunia ini telah dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.